Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga kepada Ibu Eka. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, yaitu Ibu Eka, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai analisis abnormal return menggunakan metode event study terhadap peristiwa disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Kantika dengan NIM belakang 202, Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 206, Lili Putri Pertiwi dengan NIM belakang 209, Syahla Diva Aidil Fitri dengan NIM belakang 210, Nabila Amira Fatimatu Zahra dengan NIM belakang 212, dan Revi Febriani dengan NIM belakang 215. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Amira dengan NIM belakang 212. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang dalam investasi saham apabila pelaku pasar modal dalam menentukan harga saham selalu berdasarkan pada informasi yang relevan. Maka pasar modal dapat dikatakan sebagai pasar modal yang efisien. Kondisi ini mengakibatkan harga saham mengalami perubahan yang cepat, menyesuaikan dengan perubahan informasi yang muncul. Dalam kondisi ini, perubahan harga saham waktu yang lalu tidak dapat dipergunakan untuk memperkirakan perubahan harga saham di masa yang akan mendatang. Harga akan bergerak secara independen dan acak. Ditambah lagi, dengan kemudahan akses informasi di era digitalisasi seperti saat ini, maka seharusnya pasar modal dimanapun akan efisien dalam informasi. Salah satu kejadian yang menjadi highlight bagi pasar saham adalah peristiwa Omnibus Law. Omnibus Law juga bisa disebut sebagai metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan di mana esensi setiap aturan berbeda-beda, namun tergabung dalam satu paket hukum. Sementara itu, Omnibus Law Ciptaker merupakan salah satu regulasi yang dibukukan dalam Omnibus Law. Terdapat 3 aturan yang tercantum dalam metode hukum ini. Selain Ciptaker, ada juga regulasi terkait ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, serta pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sejak naiknya Omnibus Law ke publik, masyarakat ramai membicarakannya. Bahkan, demo besar terjadi di sejumlah wilayah oleh mahasiswa dan buruh. Dengan adanya penelitian Omnibus Law ini bertujuan untuk menguji respon pasar ketika peristiwa disahkannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan efisiensi pasar? Yang kedua, apa saja pengujian terhadap hipotesis pasar efisien? Yang ketiga, apa saja sampel saham-saham dalam penelitian ini? Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana respon saham-saham yang diteliti terhadap peristiwa Omnibus Law? Baik, selanjutnya ada tujuan analisis. Yang pertama, untuk mengetahui maksud efisiensi pasar. Yang kedua, untuk mengetahui beberapa pengujian terhadap pasar efisien. Yang ketiga, untuk mengetahui sampel saham-saham dalam penelitian ini. Dan yang terakhir, untuk mengetahui respon saham-saham yang diteliti terhadap peristiwa Omnibus Law. Perkenalkan, nama saya Revi Febriani di NIM belakang 215. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi konseptual. Menurut Jogianto, teori event study adalah studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, event study ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dari suatu peristiwa terhadap nilai perusahaan. Teori event study ini juga mengukur langsung pengaruh peristiwa terhadap harga saham perusahaan pada saat terjadi peristiwa tersebut. Dengan teori event study ini, kita mudah dalam mendapatkan datanya.
Data yang digunakan itu adalah tanggal peristiwa dan harga-harga saham perusahaan bersangkutan dan indeks pasar. Return merupakan hasil yang diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan oleh para investor. Return terbagi menjadi dua, yaitu return realisasi dan return ekspektasi. Abnormal return adalah selisih antara efisiensi pasar yang diuji dengan melihat return tidak normal yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif, di mana dalam penelitian ini menjelaskan mengenai studi peristiwa yang dapat digunakan untuk menguji seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham, serta digunakan untuk menguji efisiensi atau tidaknya pada pasar modal. Tanggal peristiwa disahkannya Undang-Undang Omnibus Law yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020. Periode peristiwa dalam penelitian ini adalah 11 hari, yaitu 5 hari sebelum terjadinya peristiwa, 1 hari saat terjadinya peristiwa, dan 5 hari sesudah terjadinya peristiwa. Serta penelitian ini menggunakan periode estimasi selama 30 hari. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat historis. Data tersebut diperoleh dari idx.co.id dan m.id.investing.com. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu seperti LQ45. Sampel, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu dari 5 perusahaan. Daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini pertama ada PT Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, 3 PT Pakuan Jaya, 4 PT Wijaya Karya, 5 PT Perusahaan Construction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Putri Pertiwi dengan NIM belakang 209. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil analisis yang telah kami lakukan. Analisis yang kami lakukan yang pertama pada PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan terlebih dahulu. BNI merupakan bank BUMN atau badan usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. Baik, untuk selanjutnya, terdapat hasil analisis data pada PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan data-data yang kami peroleh berasal dari sumber-sumber terpercaya, yaitu www.idx.co.id dan m.id.investing.com. Karena kami mengambil peristiwa terjadinya pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
yang terjadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama dengan pemerintah, di mana hal tersebut sudah tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka T-0-nya kami mengambil pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, kemudian untuk T5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa terjadi. Sehingga di sini kami mengambil data-data mulai dari tanggal 25 September tahun 2020 sampai tanggal 12 Oktober tahun 2020. Berikut data-data yang didapat seperti harga saham pembukaan atau open, harga saham tertinggi atau high, dan harga terendah atau low, serta harga saham penutupan atau close, dan volume. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh tadi, selanjutnya kita di sini bisa mencari RI. Untuk mencari RI sendiri, data yang kami butuhkan yaitu data cost price-nya saja. Untuk periode estimasi, kami mengambil periode estimasi selama 30 hari, yaitu untuk T-35-nya yaitu pada tanggal 12 Agustus tahun 2020 hingga T-6-nya yaitu pada tanggal 25 September tahun 2020. Untuk menghitung RI, rumusnya yaitu PT min PT min 1 per PT min 1. Maka dapat kita peroleh RI pada tanggal 13 Agustus tahun 2020 yaitu T min 34-nya yaitu 5075 dikurangi 5125 per 5125. Sehingga RI yang diperoleh yaitu sebesar min 0,0098. Begitupun untuk seterusnya hingga T-6 pada tanggal 25 September tahun 2020 di mana untuk RI-nya diperoleh dari 4.600 dikurangi 4.330 per 4.330 sehingga RI yang diperoleh yaitu sebesar 0,0624. Setelah kita menghitung semua RI-nya, selanjutnya kita hitung sigma atau jumlah RI-nya. Sehingga R yang diperoleh sebesar min 0,0974. Selanjutnya kita akan menghitung ERI. Rumusnya yaitu sigma RI per N. Untuk N di sini yaitu 29 karena pada tanggal 8 Oktober tidak termasuk karena tidak terdapat data yang sebelumnya. Sehingga untuk ERI di sini sebesar min 0,0974 dibagi 29 menghasilkan ERI sebesar min 0,0034. Kemudian untuk angka berikutnya kita mencari abnormal return. Untuk data yang dibutuhkan yaitu menggunakan data awal yaitu hanya close price-nya saja yang dimulai dari tanggal 25 September tahun 2020 hingga tanggal 12 Oktober tahun 2020. Pertama-tama kita harus mencari RI-nya terlebih dahulu sebelum mencari abnormal return. Untuk mencari RI-nya menggunakan rumus yang tadi yaitu PT min PT min 1 per PT min 1 di mana untuk tanggal 28 September tahun 2020 diperoleh RI-nya yaitu 4.540 dikurangi 4.600 per 4.600 sehingga menghasilkan RI sebesar min 0,0130. Begitupun seterusnya sampai tanggal 12 Oktober tahun 2020 diperoleh RI-nya yaitu 4.670 dikurangi 4.640 per 4.640 sehingga menghasilkan RI sebesar 0,0065. Setelah mencari RI, lalu kita masukkan ERI yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar min 0,0034. Setelah mencari RI dan memasukkan ERI, langkah berikutnya kita mencari abnormal return, di mana untuk mencari abnormal return rumusnya yaitu RI dikurangi ERI. Seperti pada tanggal 28 September tahun 2020, di mana abnormal return-nya itu yaitu min 0,0130 dikurangi min 0,0034 sehingga menghasilkan abnormal return sebesar min 0,0096. Begitupun seterusnya untuk mencari abnormal return hingga tanggal 12 Oktober tahun 2020 di mana abnormal return-nya itu
yaitu 0,0065 dikurangi min 0,0034 sehingga menghasilkan abnormal return sebesar 0,0099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahladifa Adil Fitri dengan NIM belakang 210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil analisis dari kelompok kami. Nah, untuk saham yang kedua yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. Dapat dilihat pada layar bahwa terdapat data yang kami peroleh dari idx.co.id dan juga idinvesting.com. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kami mengambil peristiwa disahkannya Undang-Undang Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2020 tentang Cipta Kerja. Maka dari itu, kami menentukan T0 atau event date-nya pada tanggal 5 Oktober 2020. Untuk periode peristiwa ditetapkan T-5 dan T+5, yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa, mulai dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 12 bulan Oktober 2020. Di sini terdapat data harga saham mulai dari harga pembukaan atau open, harga tertinggi atau high, harga terendah atau low, dan harga penutupan yaitu close price. Lalu ada volume dari saham BBRI selama rentang waktu yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada data periode estimasi yang ditetapkan, yaitu selama 30 hari mulai dari T-35 sampai dengan T-6, yaitu tanggal 12 Agustus sampai dengan 25 September 2020. Dikarenakan kami menggunakan mean adjusted model, maka diperlukannya periode estimasi. Nah, ini gunanya untuk menghitung expected return, kami mencari terlebih dahulu RI-nya atau return realisasi dari data close price. Nah, untuk mencari RI, rumusnya adalah PT min PT min 1 dibagi dengan PT min 1, yaitu harga saham saat ini dikurangi dengan harga saham hari sebelumnya dibagi dengan harga saham hari sebelumnya. Maka dapat diperoleh data RI pada T-34 atau pada tanggal 13 bulan 8 2020 dengan cara yang tadi, yaitu mengurangi harga saham saat ini 3.330 dikurangi dengan harga saham hari sebelumnya yaitu 3.350 dibagi dengan harga saham hari sebelumnya yaitu 3.350, maka menghasilkan RI yaitu min 0,0060. Nah, untuk memperoleh RI T-33 juga sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu 3.340 dikurangi 3.330 dibagi dengan 3.330, maka menghasilkan RI yaitu 0,0030. Begitu seterusnya sampai pada T-6 atau pada tanggal 25 September 2020, yaitu 3.160 dikurangi 3.030 dibagi dengan 3.030, maka hasilnya 0,0429. Setelah dihitung semuanya, selanjutnya mencari ERI, yaitu expected return dengan rumus sigma RI dibagi dengan T. Maka kami jumlahkan terlebih dahulu keseluruhan data RI, yaitu min 0,0463 dibagi dengan T, yaitu 29, karena pada tanggal 12 bulan 8 tidak termasuk, dikarenakan tidak ada data sebelumnya. Untuk itu dapat kita peroleh ERI-nya yaitu min 0,0463 dibagi dengan 29, maka menghasilkan min 0,0016. Nah, setelah kami mendapatkan data RI dan juga ERI, selanjutnya kami dapat mencari abnormal return dengan menginput data yang sudah diperoleh. Di layar sudah ditampilkan bahwa data yang diperlukan untuk mencari abnormal return itu mulai dari cost price, RI, dan juga ERI. Karena rumus dari abnormal return itu sendiri yaitu RI dikurangi dengan ERI. Pertama-tama kami mencari RI-nya terlebih dahulu sama menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu PT min 1 dibagi dengan PT min 1 mulai dari tanggal 25 bulan 9 sampai dengan tanggal 12 bulan 10 2020. Nah, yang menghasilkan data RI seperti yang sudah ditampilkan pada layar.
Setelah itu kami input ERI yang sudah kami peroleh di slide sebelumnya, yaitu min 0,0016. Selanjutnya kami dapat menghitung abnormal return dengan cara mengurangi RI dengan ERI-nya. Sebagai contoh, pada tanggal 28 bulan 9 2020 yaitu min 0,0222 dikurangi min 0,0016, maka menghasilkan abnormal return sebesar min 0,0206. Begitu seterusnya menggunakan rumus yang sama sampai pada tanggal 12 bulan 10 2020 yaitu 0,0127 dikurangi min 0,0016, maka menghasilkan abnormal return sebesar 0,0143. Baik, di sini saya akan menjelaskan PT Pakuan Jati. Hasil analisis data dari PT Pakuan Jati, kami mengambil T-min 0-nya pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian untuk T5 hari sebelum dan T5 hari sesudah peristiwa terjadi, sehingga di sini kami mengambil data-data mulai dari tanggal 25 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020. Berikut data-data seperti saham pembukaan atau open, harga saham tertinggi atau high, dan harga saham terendah atau low, serta harga saham penutupan atau close dan volume. Setelah mendapatkan data-data tadi, kita di sini bisa mencari RI data yang kami butuhkan, yaitu price-nya saja. Untuk periode estimasi, kami mengambil periode estimasi selama 30 hari, yaitu T-35 pada tanggal 12 Agustus 2020 hingga T-6-nya yaitu pada tanggal 25 September 2020. Untuk menghitung RI yaitu rumusnya PT-1 per PT1. Maka dapat kita diperoleh RI pada tanggal 13 Agustus 2020 yaitu T-34 sebesar 478 min 476 dibagi 476, sehingga RI yang diperoleh sebesar 0,0042. Begitupun untuk seterusnya hingga T-6 pada tanggal 12 September 2020. Di mana untuk RI yang diperoleh 492 dikurang 484 dibagi 484, sehingga RI yang diperoleh sebesar 0,0165. Selanjutnya kita menghitung sigma atau RI-nya, sehingga RI yang diperoleh sebesar min 0,0165. Selanjutnya kita menghitung ERI per N. N di sini yaitu tidak termasuk karena tidak dapat data yang masuk. Saya akan menjelaskan cara menghitung abnormal. Hanya data awal close price saja dari tanggal 25 Agustus hingga tanggal 12 Agustus 2020. Pertama harus mencari RI terlebih dahulu sebelum mencari abnormal return. Untuk mencari RI-nya menggunakan rumus PT min PT per 1 per PT min 1. Untuk tanggal 25 Agustus 2020 diperoleh RI-nya sebesar 478 dikurang 476 dibagi 476, sehingga menghasilkan RI sebesar 0,0042. Begitupun seterusnya sampai tanggal 12 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis abnormal return pada PT Wijaya Karya Persero Terbuka atau yang biasa disingkat menjadi WIKA, yaitu sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Di sini kami telah memperoleh harga saham pada PT Wijaya Karya atau WIKA, yaitu di LQ 45 dan juga investing, di mana pada kejadian Omnibus Law itu terjadi pada tanggal 5 Oktober 2020. Kemudian kami mengambil lamanya estimasi selama 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah kejadian. Untuk 5 hari sebelumnya dimulai pada tanggal 25 September 2020. Lalu untuk T plusnya dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 hingga tanggal 12 Oktober 2020. Kemudian untuk harga-harga sahamnya sendiri yaitu tertera pada kolom close price. Selanjutnya
yaitu kita akan mencari ERI atau expected return. Namun kita harus mencari RI terlebih dahulu untuk mendapatkan expected return. Untuk mencari RI-nya sendiri menggunakan rumus PT min PT min 1 per PT min 1. Sehingga untuk RI di T-34 diperoleh dengan cara 1190 dikurangi 1215 kemudian dibagi 1215 sehingga menghasilkan RI min 0,0206 dan begitupun selanjutnya sampai bawah. Selanjutnya untuk menentukan expected return itu sendiri yaitu dengan cara merata-ratakan RI yang telah dihitung. Kemudian diperolehlah expected return sebesar min 0,0025. Selanjutnya, kita akan mencari abnormal return dari PT Wijaya Karya. Untuk abnormal return sendiri diperoleh dengan cara mengurangi RI dengan ERI. Jadi, RI dikurangi ERI sebagaimana yang tertera dalam kolom, kemudian menghasilkan abnormal return. Untuk di tanggal 28 September, RI-nya yaitu sebesar 0,0135, lalu dikurangi dengan RI yaitu min 0,0025 sehingga memperoleh abnormal return sebesar 0,0160 dan begitupun selanjutnya ke bawah. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai hasil analisis kita pada PT Pembangunan Perumahan TBK PT Papua. Hasil analisis pada tabel berikut ini terdapat harga saham PT Pembangunan Perumahan TBK atau perusahaan Building Construction dari tanggal 25 September 2020 hingga tanggal 12 Oktober 2020. Di sini menjadi tenornya yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020. Dalam data ini terdapat data open, high, low, close price, dan forward. Selanjutnya ada periode estimasi dari PT. Kami menggunakan periode estimasi 30 hari, yaitu dari tanggal 12 Agustus 2020 hingga 25 September 2020. Untuk menghitung RI, rumusnya yaitu PT min PT min 1 dibagi PT min 1. Maka RI pada T-34 atau pada tanggal 13 Agustus 2020 yaitu 990 dikurangi 1010 dibagi 1010, maka RI-nya adalah minus 0,0198. Begitupun seterusnya menggunakan perhitungan yang sama. Setelah RI dihitung semuanya, maka kita jumlahkan. Sigma RI-nya yaitu minus 0,1767. Selanjutnya kita akan menghitung ERI. Rumus ERI yaitu sigma RI dibagi N. N di sini adalah 29. Jadi untuk menghitung ERI-nya, sigma RI-nya minus 0,1767 dibagi 29 sama dengan minus 0,0061. Selanjutnya kita akan menghitung abnormal return. Data pada close price merupakan data dari tabel harga saham mulai dari tanggal 25 September 2020 hingga 12 Oktober 2020. Pertama-tama kita akan menghitung RI dengan rumus PT min PT min 1 dibagi PT min 1. Seperti pada tanggal 28 bulan 9 2020 yaitu 825 dikurangi 840 dibagi 840, RI-nya sama dengan 0,0179. Begitupun seterusnya hingga pada tanggal 12 Oktober 2020. Selanjutnya kita akan menghitung abnormal return. Untuk RI-nya tadi sudah dihitung pada tabel periode estimasi. RI-nya minus
minus 0,0061. Rumus abnormal return yaitu RI min ERI. Jadi untuk pada tanggal 28 bulan 9 2020, RI-nya 0,0179 dikurangi RI-nya minus 0,0061. Untuk abnormal return-nya 0,0240. Dihitung semuanya hingga pada tanggal 12 Oktober 2020, 0,0112 dikurangi minus 0,0061, abnormal return-nya 0,0173. Selanjutnya, di sini terdapat rekapitulasi hasil abnormal return yang didapat dari perhitungan abnormal return dari 5 saham sebelumnya yang sudah kita hitung, yang dimulai dari saham BBNI, BBRI, PWON, WIKA, dan PTPP, di mana pada tabel tersebut abnormal return dari kelima saham itu dimulai dari T-5 sampai T+5 untuk dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil abnormal return. Rekapitulasi hasil abnormal return ini akan kita gunakan untuk mencari average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah. Kemudian untuk merekapitulasi hasil abnormal return selanjutnya, kita di sini menentukan average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah pada kelima saham tersebut. Untuk mencari average abnormal return sebelumnya itu, kita merata-ratakan dari T-5 sampai T-1, sehingga kita ambil contoh pada saham BBNI diperoleh AAR sebelumnya itu min 0,0004. Begitupun seterusnya hingga saham PTPP. Kemudian untuk mencari average abnormal return sesudahnya, kita merata-ratakan dari T+1 sampai T+5, sehingga kita ambil contoh pada saham BBNI diperoleh AAR sesudahnya itu 0,0056. Begitupun untuk mencari AAR sesudah untuk saham berikutnya pun sama sampai saham PTPP. Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, kami terlebih dahulu melakukan uji normalitas data. Uji normalitas data ini tujuannya untuk menguji apakah populasi data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Nah, pengujian normalitas menggunakan formula Shapiro-Wilk yang berada di tabel sebelah kanan. Jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Dapat dilihat pada hasil uji normalitas data terhadap 5 saham, yaitu BBNI, BBRI, PWON, WIKA, dan PTPP, mulai dari T-5 sampai dengan AAR sesudah atau average abnormal return sesudah, semuanya berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Kecuali satu, yaitu AAR sebelum, karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,031. Maka data tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya ada uji one sample t-test. Maka akan keluar hasil outputnya, yakni HO tidak terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. HA terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Dasar pengambilan keputusan yakni A. Jika signifikan kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Jika signifikan 2 lebih dari 0,05 maka HO diterima. Interpretasinya yaitu berdasarkan output table one sample t-test di atas, diketahui nilai signifikansi adalah sebesar
T sama dengan 0,025, T2 sama dengan 0,046, T1 sama dengan 0,20, dan T0 sama dengan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Artinya terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Sedangkan untuk nilai signifikan lebih dari 0,05 maka HO diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Selanjutnya, saya Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 206 akan menjelaskan mengenai pengujian paired sample t-test terhadap sampel-sampel saham yang diuji. Paired sample t-test ini digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan pada saat sebelum kejadian Omnibus Law dengan setelah kejadian Omnibus Law. Kemudian dari hasil data uji paired sample diketahui bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,036. Kemudian di sini ada hipotesis bahwa H0 tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah disahkannya Omnibus Law. Kemudian HA terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah disahkannya Omnibus Law. Nah, dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Namun jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kemudian berdasarkan hasil output paired sample test diketahui bahwa nilai signifikansi average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah sebesar 0,036 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Baik, kesimpulannya yaitu menurut Ruslan 2005 dibagi 260, pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat harga sekuritas mencerminkan informasi baru, maka semakin efisien pasar modal tersebut. Menurut Jogianto 2010 dibagi 555 sampai 556. Event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Berdasarkan hasil output table paired sample Wilcoxon, tes di atas diketahui nilai S&P SIG2 Tailored AAR sebelum dan AAR sesudah sebesar 0,036 lebih besar dibanding 0,05, maka HO ditolak, artinya terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap peristiwa disahkan UU Omnibus Law. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.